Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ustadzah pada pembelajaran akhir subtema yang sekarang, yaitu pada tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Ini akhirnya kita sampai pada akhir subtema ini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas pokok bahasan yang meliputi memeragakan iklan yang telah dibuat. Kemudian kita juga akan membahas perbedaan bekerja seorang diri dengan kelompok. Yang terakhir, kita juga akan membahas kembali tentang macam-macam motif batik Nusantara. Untuk yang pertama, anak-anak yang harus kita pelajari yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam menampilkan iklan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya menggunakan suara yang keras dan lantang. Kemudian juga menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam. Selanjutnya, menggunakan kontak mata dengan penonton, tidak menghalangi pandangan mata penonton, serta tampil penuh percaya diri. Selanjutnya yaitu menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. Yang terakhir adalah hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menampilkan sebuah iklan. Kemudian kita akan membahas selanjutnya yaitu perbedaan antara bekerja seorang diri dengan bekerja kelompok. Anak-anak perlu tahu bahwa kita pernah yang namanya bekerja seorang diri. Contohnya saat kita mengerjakan ulangan, itu berarti kita bekerja seorang diri. Nah, dulu pada waktu di sekolahan ada yang namanya kerja kelompok yang harus diselesaikan bersama-sama. Nah, apa perbedaan antara bekerja seorang diri dengan kelompok? Kita akan bahas mulai dari sekarang. Nah, jika itu adalah pekerjaan fisik, contoh yang ada pada gambar, ini ada seorang petugas kebersihan yang sedang membersihkan jalan. Di sini dia bekerja seorang diri. Otomatis jika dia bekerja seorang diri akan merasa pekerjaan tersebut lebih berat. Sedangkan bila sebuah pekerjaan itu kebersihan lingkungan gitu dikerjakan secara kerja bakti seperti pada gambar yang kedua yang Ustadzah tampilkan, tentu saja kita bisa melihatnya dan merasakan bahwa bekerja kelompok akan terasa lebih ringan dan pekerjaan juga akan cepat selesai. Ini adalah dua perbedaan antara bekerja seorang diri dan bekerja secara kelompok. Nah, kelebihan dari bekerja kelompok. Jadi ada kelebihan bekerja kelompok. Di antaranya ada 5 di sini ya. Yang pertama adalah meningkatkan informasi dan pengetahuan. Kemudian meningkatkan ragam pandangan. Jadi kalau kita bekerja secara kelompok maka banyak pendapat-pendapat atau masukan-masukan dari berbagai pihak. Kemudian meningkatkan tingkat kinerja, meningkatkan penerimaan atas suatu solusi, dan yang terakhir adalah tentu saja pekerjaan terasa lebih ringan. Ini adalah kelebihannya. Di samping dengan yang namanya kelebihan, tentu pula ada kekurangan dari kerjasama dalam kelompok. Yang pertama, kekurangannya adalah memungkinkan pengambilan keputusan berlarut-larut karena banyak orang dalam kelompok tentu saja punya banyak pendapatnya masing-masing. Yang kedua adalah adanya agenda-agenda tersembunyi atau motif-motif dari beberapa anggota kelompok yang lebih mementingkan pada kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompoknya. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya free rider. Yang keempat adalah tim kerja memungkinkan terjadinya group think, jadi berkelompok kecil di dalam sebuah kelompok. Ini adalah beberapa kekurangan kerjasama dalam kelompok. Manfaat kerjasama dalam kehidupan bernegara. Kita dianjurkan untuk bisa bekerja sama dengan orang lain karena pada hakikatnya manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan atau hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, manfaat yang kita peroleh dari kerjasama dalam kehidupan bernegara diantaranya yang pertama adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Selanjutnya, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Ketiga, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Keempat, yaitu menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat terselesaikan. Manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Ini adalah 5 manfaat kerjasama dalam kehidupan bernegara. Kita masuk ke bahasan selanjutnya. Perhatikan, ini adalah salah satu motif batik Nusantara. Motif apa itu? Ya, ini adalah motif Jelamprang Pekalongan yang berasal dari Jawa Tengah. Motif batik Jelamprang Pekalongan ini diilhami dari India dan Arab sehingga menerapkan seni hias dari nuansa Islam dan Hindu Jawa. Selain Jelamprang Pekalongan, ada pula batik Megamendung yang berasal dari Cirebon. Nah, bentuknya seperti ini sudah kita bahas sebelumnya juga. Ini menampilkan 2 kategori motif, yaitu motif keratonan dan pesisiran yang berisi flora dan fauna. Motif ini banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Kita lanjutkan untuk batik yang selanjutnya. Ini ada batik Aceh. Gambarnya seperti itu. Menampilkan unsur alam dan budaya dalam paduan warna-warna berani seperti merah, hijau, kuning, dan merah muda. Nah, anak-anak, itu tadi adalah bahasan pada pembelajaran hari ini. Kita sampai pada ayo renungkan. Tuliskanlah hal-hal besar yang kamu pelajari hari ini. Buatlah dalam bentuk ringkasan. Kemudian di waktu luangmu bersama keluarga, kerjasamalah bersama orang tuamu. Bukalah kembali catatan dalam bukumu. Buatlah kartu informasi atau ringkasan tentang topik-topik yang telah kamu pelajari selama 1 minggu. Gunakan ringkasanmu untuk mengingat kembali apa yang telah kamu pelajari sebelumnya. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.